Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik ya. Walaupun kalian di rumah, semoga tetap bisa mengikuti pembelajaran matematika dengan penuh semangat. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi perbandingan, yaitu mengenai pengertian perbandingan dan cara menyederhanakan perbandingan, juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Perbandingan dalam matematika artinya membandingkan nilai dari dua buah objek atau besaran yang sejenis. Contoh, nilai ujian matematika Dini 60 dan nilai ujian matematika Andi 80. Maka, perbandingan nilai ujian matematika Dini terhadap Andi adalah 60 banding 80, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk pecahan 60/80. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 20 menjadi 3/4. 60 dibagi 20 sama dengan 3, dan 80 dibagi 20 sama dengan 4. Atau 3/4. Contoh berikutnya. Dari 150 siswa diwawancara tentang kesukaan membaca berita. 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Maka, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai adalah 100/150. 100 adalah banyaknya siswa yang memilih media online dan 150 adalah jumlah seluruh siswa. Maka perbandingannya adalah 100/150. Kita sederhanakan, dibagi 50 menjadi 2/3, atau kita tuliskan 2/3. Artinya, 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih media online. Selanjutnya, bagaimana cara menyederhanakan suatu perbandingan jika kedua besaran memiliki satuan yang berbeda? Contoh, 1 jam banding 30 menit. Yang harus kita perhatikan, perbandingan ini memiliki satuan yang berbeda, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan terlebih dahulu satuannya. Tipsnya adalah ubah ke satuan yang lebih kecil. Jam dan menit tentu saja lebih kecil menit, sehingga kita rubah 1 jam ke menit, yaitu 60 menit, sehingga perbandingannya 60 menit banding 30 menit sama dengan 60/30. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 30 sama dengan 2/1. Berikutnya, 2 lusin banding setengah kodi. 1 lusin itu 12 buah, sedangkan 1 kodi itu 20 buah. Berarti yang lebih banyak adalah kodi. Namun kalian bingung, 1 kodi berapa lusin ya? Nah, untuk kasus seperti ini, kalian bisa ubah ke satuan yang lebih kecil di bawahnya. Kalian bisa rubah 2 lusin menjadi 24 buah, dan setengah kodi adalah 10 buah. Sehingga perbandingannya adalah 24/10, atau disederhanakan menjadi 12/5. Selanjutnya, 12 hari banding 2 minggu. Nah, tentu saja kalian pasti tahu
satuan yang lebih kecil adalah hari, sehingga 2 minggu kita rubah menjadi 14 hari. Maka perbandingannya 12 banding 14 sama dengan 6 banding 7. Soal berikutnya, jika A banding B sama dengan 1 banding 3 dan B banding C sama dengan 2 banding 5, tentukan A banding C. Dalam soal ini, A banding B banding C. Jadi yang dibandingkannya lebih dari 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita tulis dulu yang diketahui. A banding B sama dengan 1 banding 3 dan B banding C sama dengan 2 banding 5. Kita tulis B sejajar supaya terlihat perbandingannya. Nah, di sini B-nya itu 3 dan 2. Yang harus dilakukan adalah mencari KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Maka baris pertama kita kalikan 2, sedangkan baris kedua kita kalikan 3. A banding B sama dengan 2 banding 6 dan B banding C sama dengan 6 banding 15. Nah, sekarang B-nya sudah sama 6, sehingga kita bisa tuliskan A banding B banding C sama dengan 2 banding 6 banding 15. Nah, dari sini kita bisa temukan A banding C itu sama dengan 2 banding 15. Pembahasan berikutnya yaitu tentang perbandingan senilai. Perhatikan perbandingan antara jarak dengan waktu tempuh pada tabel berikut. Diketahui, jarak 40 km itu dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Kemudian, jarak 80 km ditempuh dalam waktu 2 jam. Dan dengan jarak 120 km itu diperlukan waktu 3 jam. Kemudian jarak 160 km itu dapat ditempuh dalam waktu 4 jam. Di sini terlihat ketika jarak semakin jauh, maka waktu tempuhnya juga semakin lama. Dan hasil bagi jarak dengan waktu nilainya sama, yaitu 40. Artinya perbandingan antara jarak dan waktu pada tabel tersebut senilai, yaitu 40 banding 1. Jadi untuk menempuh setiap jarak 40 km dibutuhkan waktu 1 jam. Hubungan jarak dan waktu dapat disajikan dalam grafik berikut. Di sini terlihat bahwa grafiknya adalah berupa garis lurus yang melalui titik awal 0. Setelah menyimak contoh perbandingan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai perbandingan senilai? Pada perbandingan senilai, jika salah satu nilai variabel bertambah, maka nilai variabel lain juga ikut bertambah. Contoh lainnya, misal kalian membeli satu buah buku dengan harga 10.000. Maka, jika variabel jumlah bukunya ditambah menjadi 2 buah buku, pasti harga yang harus dibayarkan juga akan bertambah menjadi 20.000. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Mari kita perhatikan kembali perbandingan jarak dan waktu berikut. Dari tabel ini bisa kita tuliskan perbandingannya 40 banding 1 sama dengan 80 banding 2, atau 40 per 1 sama dengan 80 per 2. Artinya 40 kali 2
sama dengan 80 kali 1. Pada perbandingan senilai, berlaku jika A banding B sama dengan C banding D, atau A per B sama dengan C per D, maka A kali D sama dengan B kali C. Ini biasanya kita sebut dengan perkalian silang. Berikut contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Kendaraan sepeda motor di Jalan Raya Kecamatan Padaherang lebih banyak jika dibandingkan mobil dengan perbandingan 9 banding 5. Jika diketahui terdapat 180 sepeda motor, berapakah banyak mobil di kecamatan tersebut? Dalam hal ini, yang akan kita bandingkan adalah banyaknya mobil dan banyaknya motor. Kita tuliskan 5 mobil per 9 motor itu sama dengan, karena banyaknya mobil belum diketahui, kita misalkan X mobil per 180 motor. 5 per 9 sama dengan X per 180. Kemudian kita kalikan silang. 5 kali 180 sama dengan X kali 9. Diperoleh 900 sama dengan 9X. Kemudian kedua ruas kita bagi 9. Sehingga diperoleh 100 sama dengan X. Jadi terdapat 100 mobil di kecamatan tersebut. Nah, sampai di sini bagaimana? Apakah kalian sudah memahami mengenai pengertian perbandingan dan perbandingan senilai? Untuk lebih menambah pemahaman kalian mengenai materi perbandingan, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Nevada TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.